Halo sobat semua, kembali lagi kita bertemu di ruang hukum LBH Manguni Indonesia Maju. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas tentang hak para korban yang mengalami kecelakaan pesawat. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini masyarakat kembali dikejutkan dengan terjadinya insiden kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tentunya penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak korban yang mengalami kecelakaan pesawat. Bagaimana seharusnya maskapai mempertanggungjawabkan hak para korban yang mengalami kecelakaan pesawat. Nah, dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Sebelumnya perlu untuk kita ketahui bahwa tanggung jawab maskapai telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Disebutkan di sana bahwa tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandar udara tujuan. Nah, selanjutnya apa saja hak-hak dari para korban? Pertama, jika penumpang kehilangan nyawa, korban kecelakaan pesawat yang kehilangan nyawanya akan mendapat pertanggungan berupa uang dari pihak maskapai. Hal ini diatur dalam pasal 3 huruf A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Dalam aturan itu tertulis bahwa penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar 1,25 miliar per penumpang. Kedua, jika mengakibatkan cacat tetap. Jika penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat mengalami cacat tetap, hal tersebut tertulis dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yang berbunyi, cacat tetap adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental. Pertanggungan bagi korban yang mengalami cacat tetap tertulis dalam pasal 3 huruf C Permen Hub 77 2011. Nah, para korban diberikan ganti kerugian sebesar 1,25 miliar atau 1.250 juta rupiah per penumpang. Namun perlu diingat, cacat tetap harus berdasarkan keterangan daripada dokter. Ketiga, jika korban mengalami cacat tetap secara total atau cacat total. Kejadian kecelakaan pesawat yang menyebabkan cacat tetap secara total tertuang dalam pasal 1 angka 15 Permen Hub 77 tahun 2011. Bentuk pertanggungan bagi korban yang mengalami cacat tetap juga dibahas dalam pasal 3 huruf C angka 1 Permen Hub nomor 77 tahun 2011 yang tertulis bahwa bagi penumpang yang dinyatakan cacat tetap total diberikan ganti rugi sebesar 1,25 miliar per penumpang. Hal ini juga harus menjadi catatan bahwa cacat total ini harus berdasarkan dengan keterangan dokter. Keempat, jika korban mengalami cacat tetap sebagian. Untuk cacat tetap sebagian diatur dalam pasal 1 angka 16 Permen Hub nomor 77 tahun 2011. Besaran kerugian telah dicantumkan dalam lampiran Permen Hub ini. Selanjutnya, klaim untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan oleh penumpang yang menjadi korban atau ahli warisnya berdasarkan bukti yang tertulis dalam pasal 21 ayat 1 Permen Hub nomor 77 tahun 2011. Pertama, dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris, tiket atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, surat keterangan dari pihak berwenang yang membuktikan telah terjadi kerugian jiwa dan raga dan atau harta benda. Bukti selanjutnya tertulis dalam pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Penerbangan Junto pasal 23 Permen Hub nomor 77 tahun 2011. Disebutkan bahwa ahli waris atau penumpang yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan atau melalui arbitrase atau alternatif mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan. Selanjutnya perlu menjadi catatan bahwa besaran kerugian dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 10 dan pasal 14 harus berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 15 Permen Hub nomor 77 tahun 2011. Nah, perlu juga diketahui dalam pasal 19 telah disebutkan terkait pengangkut tidak dapat dituntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf B, pasal 3 huruf C butir 2 dan pasal 14 apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengangkut atau orang-orang yang dipekerjakan atau
agen-agennya. Selanjutnya, kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang sendiri dan atau pihak ketiga. Kemudian, di dalam pasal 24 disebutkan, penyelesaian masalah pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk penjelasan di segmen kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.